Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan kami boleh ada di tahun yang baru ini. Ajar kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau senantiasa dekat padamu Tuhan. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. ini pengakuan kami. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadirat-Mu, Engkau yang kami sembah Tuhan. di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kami aman dalam-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di tahun yang baru ini Tuhan, kami memperbarui komitmen kami dengan-Mu. Kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap lebih lagi meninggikan Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di tahun yang baru ini. Mari kita mau berikan pujian kepada Tuhan. Karena kita punya iman, kita berjalan di dalam kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dengan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Mari kita lupakan yang telah lalu. Amin. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu
ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau akan sempurnakan setiap langkah kami, Yes, Tuhan. Tuhan. Di tahun yang baru ini. Yes. Kami mau taat kepada Tuhan. Yeah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan
nyatakan kemuliaan-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu di hari Minggu yang pertama 2022. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengawali tahun bersama dengan Engkau. Dan kami mohon tuntunan-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Sebab kami tidak tahu apa yang akan jadi. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, mengerti masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tuntun kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu. Berfirmanlah dengan otoritas-Mu, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki tahun 2022. Kita telah lewati tahun 2021, tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun yang penuh dengan tantangan, dan demikian juga di tahun 2022. Bukan berarti kita telah berhenti dari tantangan, justru mari kita akan meningkatkan hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Biasanya di tahun yang baru, banyak orang menetapkan tujuan-tujuan. Apa yang hendak dicapai, apa yang seharusnya dilakukan. Itu hal yang baik. Sebab tanpa tujuan kita tidak akan bergerak, kita tidak akan mengerti hal yang baik. Ya, entah tujuan-tujuan itu ya tentunya tujuan yang baik kita mau, tetapi masing-masing mari kita punya tujuan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Entah itu tujuan kerohanian kita, tujuan tentang kesehatan kita, tujuan pendidikan, tujuan dari keuangan atau pekerjaan, tujuan dari keluarga, tujuan dari pelayanan, tujuan mungkin saudara ingin rekreasi, tujuan sosial ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, atau tujuan-tujuan kepemilikan. Apapun, mari kita belajar dari kebenaran firman Allah yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menasihatkan melalui kebenaran firman Allah di dalam kitab Filipi ini, bahwa kita mau berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Setiap saudara dan saya ada di dalam panggilannya Tuhan. Itulah sesuatu yang saudara dan saya harus berlari pada tujuan, sebab itu adalah tujuan yang paling mulia. Tidak ada tujuan yang lebih baik daripada tujuan saudara dan saya menggenapi akan rencana Tuhan. Kita boleh pinter, kita boleh
memperoleh mungkin harta yang banyak, boleh ketenaran, ya, dan berbagai hal. Kita memiliki sesuatu yang baik, itu boleh-boleh saja. Tetapi lebih dari semuanya itu, saudara, biar setiap saudara dan saya menggenapi akan panggilan daripada Tuhan. Dikatakan, saudara, untuk berlari-lari pada tujuan di ayat yang ke-13, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan agar melupakan apa yang ada di belakang? Saudara, seringkali saudara dan saya tidak bisa berjalan ke depan, tidak bisa melangkah dengan baik karena ada hal-hal yang di belakang. Yang di belakang bisa berupa kegagalan, yang di belakang bisa kesusahan, bisa kesakitan, bisa kemiskinan, bisa keluh kesah, bisa kepedihan yang mungkin saudara alami di tahun yang silam, bisa juga kemunduran, bisa juga saudara mengalami kekalahan, bisa juga saudara hal-hal yang menyakitkan, yang menekan, yang menyesakkan. Tapi firman Tuhan katakan lupakan itu. Bahkan mungkin saudara mengalami kesuksesan. Saudara, Tuhan mau agar saudara dan saya berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Melupakan apa yang ada di belakang. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18-19 berkata demikian. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, apapun yang kita raih, apapun yang kita alami di tahun yang lalu, itu sudah berlalu, sudah silam, ya, menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau agar saudara dan saya mengarahkan pandangan kita ke depan. Allah punya rencana yang jauh lebih besar dari kegagalan kita. Allah punya rancangan yang besar daripada kesakitan kita. Allah bahkan punya rancangan yang jauh lebih besar daripada kesuksesan yang pernah kita raih. Asalkan saudara dan saya berlari-lari ke depan, mendengar panggilan surgawi itu. Ketika saudara dan saya ada di dalam panggilan surgawi, Tuhan akan menuntun langkah demi langkah. Jadi mari kita belajar melupakan hal-hal yang menghambat saudara dan saya untuk maju ke depan. Ya, Tuhan telah menyediakan hari-hari esok yang lebih baik daripada yang kemarin. Hal yang kedua, saudara, apa yang kita akan kejar? Ya, kalau saudara kita salah menetapkan tujuan, kita juga akan salah cara kita mengejar. Ya, ada orang yang mengejar uang. Kenapa? Sebab tanggungan kreditnya banyak, tanggungan utangnya banyak. Ya, dia sudah mengambil berbagai hal, tanggungan yang banyak, mau tidak mau punya satu tujuan. Wah, seperti apa? Nah, saudara, hati-hati dengan mengejarkan uang. Ya. Yang paling bagus adalah dikejar uang, saudara, bukan mengejar uang. Jadi jadikan uang itu hamba, ya, bukan kita diperhamba oleh uang. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 katakan, karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Hati-hati juga, saudara, dalam hal mengambil kredit. Ya, hitung yang matang. Apa-apa yang dibutuhkan, jangan sampai saudara karena mengambil kredit ini,
sehingga tumpukan cicilan yang banyak mau tidak mau digeluti dengan tagihan-tagihan, membuat apa? Pikirannya hanya tertuju bagaimana mendapatkan uang. Dan ini hati-hati, cinta akan uang dikatakan penyebab utama dari segala macam kejahatan. Berapa banyak orang menyimpang dari iman, menyimpang dari Tuhan, jauh dari Tuhan, karena apa? Mengejar akan uang. Ya, uang itu jadi hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Sebabnya saudara dan saya harus berkemenangan atas uang. Kita dapat mengelolanya dengan baik. Apalagi yang dikejar, saudara? Ada orang yang mengejar kehormatan. Ya, ada satu kisah di kerajaan Ahasweros di benteng Susan. Ya, saudara, seorang yang namanya Haman. Haman dinaikkan pangkatnya jadi pembesar yang jauh lebih baik. Dan saudara, dia ternyata orang yang gila hormat. Ketika dia keluar dari kerajaan, di pintu gerbang kerajaan, ketika ada orang yang tidak sujud dan menghormati dia, maka dia jadi sakit hati. Ya, satu ketika Mordekai yang termasuk orang tawanan yang jadi warga juga karena tawanan yang lama jadi juga warga di negara itu. Nah, saudara, dia tidak berlutut, dia tidak sujud menyembah kepada dia. Nah, saudara, Haman yang gila hormat ini, saudara, sakit hati. Karena dia sakit hati, maka dia berupaya. Karena dia punya jabatan yang tinggi, maka dia berupaya membuat satu undang-undang. Untuk apa? Kalau aku hanya membunuh satu orang saja, namanya Mordekai, yang adalah orang Israel, orang Yahudi, wah, terlalu kecil. Sebabnya aku mau mengubah undang-undang agar pada tanggal tertentu semua orang Yahudi dibinasakan. Dan saudara, itu dilakukan oleh Haman dengan mengubah undang-undang. Dia menyogok raja. Nah, saudara, si Haman ini juga memang suka pamer kekayaan, pamer pangkatnya, ya, karena orang gila hormat, saudara, ya. Dan saudara, satu hari raja tidak bisa tidur. Ya. Jadi kalau raja tidak bisa tidur, saudara, itu bahaya karena negara bisa goyah. Nah, waktu tidak bisa tidur, saudara, Alkitab menulis agar dia diambilkan buku catatan. Coba buku catatan, baca-baca orang yang berjasa buat raja, orang yang berjasa buat negara. Dan dibacakan, saudara, oleh sida-sida di situ. Dia katakan ada satu pribadi yang berjasa kepada raja, namanya Mordekai. Kenapa? Sebab Mordekai lah yang memberitahu bahwa ada dua pribadi penjaga atau sida-sida yang akan membunuh, yaitu Bigtan dan Teres. Karena diberitahu oleh Mordekai memberitahukan, akhirnya apa? Raja tidak jadi terbunuh. Dan saudara, kemudian ditanyakan, hadiah apa yang diberikan? Dan pegawai-pegawai yang lain belum ada diberikan sesuatu, ya, belum ada diberikan sesuatu. Nah, saudara, waktu raja berbicara dengan pegawai-pegawai tentang peristiwa ini, Haman ada di luar pintu. Dan ketika Haman ada di luar pintu, siapa yang di luar itu? Haman. Panggilkan dia masuk. Ya. Waktu dia masuk, saudara, raja bertanya di pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ketika Haman masuk, raja bertanya kepadanya, ada orang yang hendak ku beri penghormatan besar.
Apa yang sebaiknya aku perbuat kepadanya? Pikir Haman. Siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar lagi oleh raja? Pasti aku. Karena dia gila hormat, saudara. Maka ketika raja menanyakan sesuatu, pasti aku. Ya. Jadi seolah-olah dia. Terus dia katakan, berilah pakaian yang terbaik, beri kuda yang terbaik, kata Haman. Ya, terus diarak, diteriakkan bahwa orang ini berkenan kepada raja. Dan raja katakan, lakukan itu kepada Mordekai. Saudara, padahal dia adalah musuhnya yang akan dibunuh. Tapi justru diputar balikkan. Akhirnya dia mengarak Mordekai keliling kota. Ya, katakan, ini orang yang berkenan kepada raja, ini orang yang berkenan kepada raja. Dia dipermalukan. Orang yang gila hormat, saudara, akan berakhir memalukan. Orang yang mengejar hal-hal yang bukan dari Tuhan akan dipermalukan. Dan saudara, singkat cerita, Haman yang tadinya membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai dan membunuh semua orang Yahudi, dia justru yang digantung di tiang gantungan yang dia buat. Dan surat yang tadinya mau membasmi orang Yahudi, Ratu Esther yang keponakan daripada Mordekai ini, saudara, dia berpuasa dan menghadap raja dan minta anugerah, minta kemurahan, dan dikabulkan. Akhirnya rancangan jahat Haman dibatalkan. Kita belajar di sini apa yang dikejar orang. Biar setiap kita, saudara, mengejar hal-hal apa yang datang dari Tuhan. Banyak orang mengejar kesenangan, mengejar kenikmatan, mengejar kenyamanan, mengejar kekayaan, mengejar ketenaran, mengejar keberhargaan, mengejar kesuksesan, mengejar kekuasaan. Itu orang-orang dunia mengejar sesuatu yang sifatnya sementara dan fana, dan tidak sedikit justru mencelakakan. Saudara, mari kita kejar apa yang berkenan. Kita kejar apa yang baik. Kita kejar apa yang Tuhan rindukan. Ya. Di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 6, ini tentang bicara mengejar hikmat. Biar setiap saudara dan saya justru mengejar yang berkenan, yaitu mengejar hikmat. Firman Tuhan katakan demikian, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah atau takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, jelas di sini dikatakan agar saudara dan saya mengejar apa yang berkenan. Kitab Amsal menulis agar saudara dan saya mengejar hikmat. Hikmat, ya, itu datang dari takut akan Tuhan. Hikmat itu datang dari saudara dan saya merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah. Kalau engkau mencari hikmat, biar engkau bergiat seperti engkau mencari perak atau harta terpendam. Hampir semua bergairah ketika mengejar uang, saudara. Ada order yang besar. Coba bandingkan dengan
hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan. Apakah kita lebih bergairah daripada ketika kita mau mendapatkan uang atau mencari uang? Masing-masing, saudara, kita introspeksi diri kita. Sejauh mana saudara dan saya mencintai Tuhan dan ingin saudara dan saya mengejarnya, ya. Kita berdoa juga meminta daripada Tuhan agar hikmat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya beroleh hikmat, dikatakan saudara, hikmat itu pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai sesuatu. Supaya apa, saudara? Saudara dan saya punya pemahaman yang baik, sehingga saudara dan saya melakukan sesuatu yang baik. Hikmat itu juga bicara cara pandang saudara dan saya seperti cara pandangnya Tuhan, ya. Cara pandang dari sudut pandangnya Tuhan, dari tempat maha tinggi. Bagi Tuhan, saudara, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya apa? Semua bisa dipecahkan. Tidak ada kerumitan yang tidak bisa dipecahkan bersama dengan Tuhan, ya. Ketika saudara dan saya beroleh hikmat, saudara dan saya mengerti dari mana harus memulai dan bagaimana kita harus menyelesaikan. Karena hikmat, kita memiliki pengetahuan yang cukup, perencanaan yang matang, saudara. Kita dibuat menjadi kreatif, kita dibuat untuk beroleh ilham-ilham yang baru, ya. Kita membutuhkan hikmat yang baru di tahun yang baru. Biar saudara dan saya mengejar hikmat itu, mengejar perkenanan itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab Amsal, para pemimpin itu dapat memerintah dengan baik, membuat aturan-aturan. Karena apa? Ada hikmat yang daripada Tuhan. Setiap saudara dan saya, biar saudara dan saya beroleh hikmat, ya, memperoleh hikmat. Dan ketika saudara dan saya dengan hikmat, kita dapat menghasilkan sesuatu yang bermutu tinggi. Kenapa? Hikmat Allah mengalir, ya. Hikmat itu membenci kesombongan. Hikmat itu, saudara, membenci keangkuhan. Hikmat itu, saudara, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hikmat itu, saudara, menjauhkan dari kata-kata yang menyakitkan. Karena orang-orang yang berhikmat ada berjalan di dalam kerendahan hati. Dan saudara, dengan hikmat bukan sekedar saudara dan saya punya pengetahuan, tetapi saudara, hikmat itu akan membawa kita ada di dalam keahlian-keahlian. Contohnya Bezalel dan Aholiab, ya, karena dia diberikan hikmat, ilhaman daripada Tuhan, dia sanggup melakukan sesuatu yang baik, membuat tabernakel. Saudara, Yosua dikasih hikmat Tuhan, dia memimpin bangsa Israel. Salomo, saudara, raja Israel yang penuh dengan hikmat, dia katakan, apa yang aku kehendaki untuk aku lakukan untuk engkau, biar engkau memberikan kepadaku hikmat untuk bisa menimbang. Saudara, saudara dan saya butuh hikmat daripada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan demikian, saudara. Tetapi Kristus adalah kuasa dan hikmat Allah bagi semua orang yang sudah dipanggil Allah, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang bukan Yahudi. Dengan kata lain, saudara, ketika saudara dan saya mengejar hikmat, hikmat itulah ternyata Kristus sendiri. Ketika saudara dan saya mengejar Kristus, ya, terus haus bersekutu dengan Dia, saudara dan saya dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan kecakapan, dipenuhi dengan kemampuan-kemampuan, sehingga saudara dan saya bisa mengejar hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa mencapai tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Apalagi, saudara, yang harus saudara dan saya kejar? Alkitab menulis, kejarlah kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kejarlah keadilan,
Kejarlah ibadah, biar setiap saudara dan saya tingkatkan ibadah kita. Kalau di 2021, saudara, mungkin kita ibadahnya kendor, ibadahnya kurang baik. Mari saudara, kita punya komitmen di 2022 ini. Tuhan, saya rindu beribadah makin dekat dengan Engkau. Ibadah dalam takut akan Tuhan. Ya. Kesetiaan kita, mari kita kejar. Kesabaran, kelembutan, kedamaian, kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak berkenan kepada Allah. Mari saudara, kita mengejarnya sampai kita mendapatkannya. Dikatakan, aku mau berlari-lari pada tujuan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2 katakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kitab Ibrani menulis agar saudara dan saya menanggalkan semua beban dosa, menanggalkan hal-hal yang membuat perjalanan kita berat, menanggalkan hal-hal yang merintangi, berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Mulia sekali saudara, ketika saudara dan saya menggenapi panggilan Tuhan, ada di dalam panggilan Tuhan. Apa yang paling menyentuh hidup ini? Apa yang paling menggetarkan hidup ini? Untuk saudara dan saya lakukan, di sana ada kasih karunia, di sana ada anugerah, di sana ada kemurahan Tuhan, saudara. Dan dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa harus tertuju kepada Yesus? Sebab Yesus sudah melewati semua. Dia jadi imam besar saudara dan saya, yang ikut merasakan apapun yang saudara dan saya alami karena dia pernah hidup sebagai manusia. Dan dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup menuntun saudara dan saya. Dia sanggup menghibur saudara dan saya, sampai saudara dan saya mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Biar saat ini saudara, di tahun yang baru ini, setiap saudara dan saya digetarkan kembali hati kita. Izinkan Tuhan berbicara. Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku lakukan di tahun 2022 ini? Ya, biar melalui kebenaran firman Allah, saudara dan saya digetarkan kembali. Ya, lupakan apa yang di belakang. Terus apa yang saudara dan saya akan kejar? Biar kita mengejar Tuhan, mengejar kebenaran, ya, mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kasih, kesabaran, ya, kelembutan, kedamaian dan kekudusan. Maka kita akan sampai pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Biar sepanjang tahun 2022 saudara dan saya menangkap panggilan Tuhan dan kita hidupi panggilan itu. Kita ada di dalamnya, dan saya percaya setiap saudara dan saya akan memiliki kesaksian-kesaksian yang hidup, kesaksian-kesaksian yang besar yang Tuhan lakukan, karena Tuhan meneguhkan setiap panggilan. Ya, Tuhan mau saudara dan saya ada di dalam panggilan itu. Tuhan mau menopang saudara dan saya ketika saudara dan saya hidup di dalam panggilannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Biar seperti nasihat firman-Mu, Tuhan, kami melupakan apa yang ada di belakang kami.
kegagalan-kegagalan, sakit penyakit, kelemahan, konflik-konflik, berbagai hal yang menekan hidup kami, yang menekan batin kami, yang Tuhan membuat kami belum maksimal di dalam Engkau. Tuhan, bahkan kesuksesan agar kami tidak dalam kesombongan, agar kami tidak dalam jemawa, dalam hal-hal yang membuat kami lengah. Tuhan, kami lupakan karena Engkau membuka hal yang baru. Bahkan Tuhan, di padang gurun Engkau membuka hal-hal yang baru, jalan baru, sungai yang baru, hal yang belum pernah kami pikirkan Engkau akan adakan Tuhan. Itu sebabnya kami mau berlari-lari mengejar apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada tiap-tiap pribadi agar kami tidak salah prioritas apa yang kami kejar Tuhan. Biar kami mengejar perkenanan-Mu, mengejar hikmat-Mu. Biar kami ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan, ada di dalam pemeliharaan-Mu, ada di dalam penjagaan-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pagar perlindungan-Mu. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan hikmat-hikmat yang baru yang datang daripada-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tugas pelayanan, setiap kepercayaan yang Kau berikan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekolah. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bisnis. Kami berdoa untuk rumah tangga. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan biar bertumbuh Tuhan. Di 2022 ini ada sesuatu yang baru Tuhan. Engkau singkapkan bagi kami dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru, pengharapan yang baru, iman yang baru Tuhan, berkat-berkat yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Terus tuntun kami, pegang tangan kami Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjalan dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi yang dengar firman-Mu Tuhan. Biar kami bersama-sama berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau, kagum akan rancangan-Mu, kagum akan berkat-Mu, kagum akan tuntunan-Mu, kagum akan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang telah berusaha dan Tuhan yang telah bekerja sehingga semua berjalan dengan baik. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Siapkan diri saudara menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Biar setiap saudara dan saya yang mendengar firman Allah dan mempercayainya, melakukannya, maka segala perjalanan hidup saudara dan saya akan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, berikut Petranius untuk minggu ini.
aktif kembali doa pagi bersama via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi. Link didapatkan melalui Petra News atau Anda dapat masukkan ID dan passcode yang tertera. Ibadah Raya Umum Minggu 9 Januari 2022. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming, ibadah 1 pukul 7 pagi dan ibadah 2 pukul 10 pagi. Hai Parents, ibadah Petra Kids aktif kembali. Minggu 9 Januari 2022. Ibadah diadakan online via YouTube Petra Tegar. Bagi para orang tua dapat mendampingi anaknya selama beribadah. Hai Teens, ibadah remaja aktif kembali Minggu 9 Januari 2022 pukul 10 pagi. Ibadah dilakukan melalui Zoom. Link didapatkan melalui Pastor Pesona masing-masing atau dapat memasukkan meeting ID dan passcode yang tertera. Yuk, ajak teman-temanmu. Ayat perenungan minggu ini diambil dari Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA GPD Petra di nomor 87700052204. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi YouTube kami Petra Tegar, Instagram @petrategar, dan WhatsApp Petra News di nomor 0857 1516 9090. Happy Sunday and God bless you all.